kelar nyuci panci lagi, udah selesai semua. Lagi dan lagi gue nggak tahu kenapa, atau gue pengen ngeliat ke atas nih. Cuman gue nggak mau nurutin. Kok kayak ada yang liatin di atas. Kan gue bilang, gue nyuci. Iseng lah gue nengok ke atas. Itu dari balkon, dari sela-selaan balkon, itu ada kain putih panjang. Itu menjulur ke bawah dan perlahan naik. Nah di ujung gang gue ke lapangan nyari angin muter-muter sambil sebat. Terus gue nengok ke kiri, terus mau balik lagi kan otomatis gue ke arah toko tuh. Pandangan gue pasti ke gang itu, ngadep kiri. Itu tiba-tiba di ujung gang kan portal. Itu ada yang lompat ke arah. Ini ada mobil, di ujung ini mobil, ini portal, itu ada yang lompat ke arah mobil. Awalnya orang kita lah, kalau mandi pasti kan ngaca nih kelar mandi, bener-benerin rambut. Itu otomatis tuh gue mandi, kelar, gue handukan, ya otomatis gue ngaca, benerin rambut. Itu pas gue ngaca, ini kan kotak kecil nih, ngaca, nggak terlalu kecil, sedang lah, ngaca. Tiba-tiba di belakang gue ada yang ngaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya nih. Jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari cerita Bang Fandi sebelumnya, yaitu tentang KKN di desa Tambelang ya tadi. Tambelang ya. Nah jadi di cerita kedua kali ini Bang Fandi bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang dialamin di kosannya. Efek dari kejadian sebelumnya yaitu yang di KKN. Oke Bang Fandi, ini di cerita di kos-kosan ini, kosan lu di mana waktu itu? Ini kos-kosannya lebih ke arah ini kos-kosan toko gua, toko usaha gua. Cuman ruko, depannya ruko, atasnya itu kos-kosan. Oke. Jadi bawahnya ruko, atasnya kos-kosan lu nih. Kos-kosan. Itu ada berapa kamar? Itu sekitar kalau dihitung sama ruko itu ada 11 pintu. 11 pintu. Iya, 11 sampai pintu. sekarang masih ngekos itu? Masih. Oke, masih ngekos itu. Berarti ada ntar foto-fotonya? Masih ada. Ntar ilustrasinya gua kirim semua. Thank you. Nah, itu jadi Bang Fandi ini bakal nyeritain ya kejadian-kejadian di kosannya. Nah, buat sahabat lonceng pokoknya harus nonton videonya sampai habis, jangan di-skip videonya karena pasti bakal seru banget cerita dari kos-kosan ini ya. Buat sahabat lonceng yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan buat kalian nih yang ingin datang langsung ke studio Lonceng Misteri menjadi narasumber seperti Bang Fandi ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri dan bisa langsung VN aja cerita kalian berbentuk VN-nya. Oke dah, nggak usah lama-lama lagi nih Bang, langsung kita mulai ceritanya. Bang Fandi, itu lanjutannya gimana Bang? Cerita sesudah lu pulang tuh dari KKN itu? Iya, jadi itu kejadiannya di tahun yang sama, 2020. Jadi setelah gua KKN kan, itu kan COVID tuh. Dari bulan 2 ya, bulan 3. Benar. Itu sebulan gua masih di kampus, masih kuliah, masih offline, masih biasa. Nah pas terjadi lockdown, PSBB, akhirnya kan di lockdown jadi online semua nih kuliah. Jadi gue di rumah kan tuh gabut, nggak ngapa-ngapain 3 bulan, 4 bulan, pemasukan nggak ada kan. Tau sendiri anak kuliahan lah. Akhirnya gue mutusin buat buka usaha nih. Cuci sepatu di bulan 7 kalau nggak salah. Di bulan 7 itu gue opening, itu lokasi toko gue ada di, sama masih Bekasi juga, dekat tempat tinggal gue. Jadi pas COVID lu bikin usaha nih ya? Buat ngisi waktu kosong gue. Itu lokasinya ada masih di Bekasi, PUP, Dokong Permai. Itu jadi itu ilustrasi ruko gua, di depannya kan tuh ruko, di bawah ruko, di atas itu kamar 3. Nah posisinya pas gua mau masuk, mau buka usaha gua, itu tuh ruko ada yang kosong satu di tengah. Itu gua rebutan sama ada pengusaha sebelah, dia belum masuk tapi udah ngasih duit duluan. Oh, udah ke DP duluan. Akhirnya ya udahlah, gua ngalah. Jadi gue buka usaha dulu di atas. Jadi itu ilustrasinya ruko, kamar,
di belakang tuh ada kamar lagi, Kos-kosan itu ya. kos-kosan. Nah jadi gue ya udahlah selama 6 bulan gue di situ, jadi kayak masih rumahan lah, masih belum ada toko. Itu selama 6 bulan di situ. Selama 6 bulan gue di situ di atas. Udah gue buka nih, gue udah opening di bulan 7. 1 bulan gue buka di situ, ya nggak ada apa-apa tuh, masih nggak ada gangguan. Nah masuk bulan kedua, itu tuh ada mulai tuh gangguan-gangguan. Kayak misalkan hari yang pertama kali gue alamin tuh, gue lagi nyikat, jadi kan ini pintu. Nah ini masuk nih ke ruangan, itu tempat sikat gue di sini, buat meja sikat gue di sini. Gue lagi nyikat, terus pukul 6:30 nggak salah, sebelum misa itu. Belum misa pokoknya, itu gue lagi sendiri, anak-anakku juga belum datang karena masih sore. Lagi nyikat, lagi denger musik juga pelan-pelan. Tiba-tiba ada cewek nengok begini, palanya tuh begini, ngarah ke meja. Itu rambutnya sampai nyentuh ke lantai. Wih, panjang. Iya, panjang. Nutup setengah mukanya sampai lantai. Pas gue liat, gue nggak ambil pusing lah tuh, ya udahlah. Mungkin bayangan doang kali kan. Lu mikir orang apa gimana gitu? Enggak, gue mikir bayangan-bayangan biasa. Karena gue mungkin udah biasa ngeliat kayak gitu-gitu, bayangan doang kali. Nggak mau gue gubris. Nah, besokannya ternyata intensitasnya makin sering. Dengan sosok yang sama ini selalu ada nih di situ. Pas bulan pertama mah nggak ada apa-apa nih, masih nggak ada gangguan kan. Nah, masuk bulan kedua kok begini. Ada yang lewat depan pintu gua. Ada yang di balkon. Jadi, yang paling parah tuh gua sama posisinya kelar nyikat. Gua kelar nyikat setengah 3 atau setengah 2. Jadi gua keluar pintu. Kan langsung balkon, sebelah kiri balkon nih. Balkon, ke kamar mandi ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kamar mandi itu langsung ada kayak mini dapur gitu. Itu buat nyuci piring. Nah, gue biasa nyuci lap sikatan tuh di situ. Kan kelar nyikat harus nyuci lap dulu nih. Nyuci lap, nyuci sikatan, nyuci panci buat sabun. Nah, gue nyuci lap. Nah, udah sikat juga udah dicuci. Panci, pas panci nih, gue nyikat panci. Itu satu lagi belum selesai. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue nengok ke kiri. Pengen nengok ke kiri nih. Gue tengok. Itu tiba-tiba ada sosok cewek. Diem tatapan sama muka gue. Jadi gue posisinya ruku. Gue begini, ada tuh sosok cewek. Diri gitu? Iya, diri. Terus ketawa, nggak ketawa kencang gitu, kayak senyum kayak tawa gitu. Tiba-tiba lari ke lorong, yang ke arah tangga buat turun. Terus, ya udah, gue nggak terlalu, ya udahlah mungkin. Lu nggak gimana? Nggak, ya kaget mah kaget. Ya gimana sih lu kalau orang awam nih ngeliat nih, pasti kan badan lu kayak susah digerakin gitu kan. Mau ngerespon susah, ya udah pas dia cabut, gua kelarin cucian gua tadi yang panci, gua kelarin, ya gua masuk aja ke toko. Itu padahal posisinya ada teman gua di depan pintu, coba ngarahnya ke kamar mandi, nggak ngarah ke balkon. Jadi dia nggak ngeliat. Nah, itu akhirnya pas gua masuk nggak gua ceritain, nggak ada apa-apa, it's okay. Takutnya gua ceritain anak-anak parno nih. Ya udah, besok-besokannya lagi, temen gua itu gua posisinya lagi ada pick-upan di pick-upan sepatu. Gue lagi pick-upan, teman gue tinggal sendiri. Ini posisinya lagi belum malam. Masih ya menjelang habis sisa lah. Setengah 8, jam 8. Itu teman gue tinggal sendiri. Jadi itu depan pintu gue ada kayak kursi panjang gitu, Bang. Kursi panjang yang buat ya. Ini cuman ini kayak sofa gitu buat rebahan. Jadi duduk di situ, terus kan langsung kiri langsung balkon. Jadi samping kamar mandi ini ada kamar kosong. Itu emang kata si pemilik ruko juga jangan dibuka. Nah, gue nggak tahu nih ada apa. Kok nggak boleh dibuka? Gue nggak tahu. Nah, udah gue tinggal, pas gue balik tiba-tiba diem. Enak kenapa? Kan gue tanya lu kenapa? Tadi di seberang sana ada anak kecil dia ketawa. Ada orang emang. Kagak ada kan kosong, itu kan buat gudang doang. Kan tanya juga si nggak boleh dibuka sama si yang punya kontrakan. Jadi pas udah setelah teman gue diketawain anak kecil, nah itu besok-besokannya juga gue ngalamin hal yang sama tuh masih. Ada sosok perempuan nih yang masih nggak lalu lalang lah kalau malam di depan pintu kosan gue, di depan toko gue kan lalu lalang. Sama sesekali gue ngeliat sosok gede nih, sosok gede. Nah gue nggak tahu nih siapa nih, hitam gede gitu. Nah dan dia setiap gue balik nih. Jadi gue kelar tuh kan gue nutup toko biasa setengah 2 pagi gue nutup, itu nongkrong bentar balik. Nah, gue pokoknya kalau gue ketemu dia nih, ngeliat dia pas masih di toko,
itu sampai rumah tuh gue disambut sama dia. Maksudnya? Jadi gue masuk ini kelar toko, turun, balik nongkrong bentar, langsung ke rumah. Terus pas gue buka pintu, tiba-tiba ada dia sebelah kanan, samping pintu, sosok gede. Mungkin karena gue nggak gurus gitu, mungkin karena udah terbiasa kali ya. Jadi masa bodo amatan lah. Karena udah, gue bersih-bersih ke kamar mandi. Jadi itu kamar di rumah gue yang dulu tuh, ini kamar mandi langsung tangga. Jadi kamar mandi di bawah tangga. Pas gue buka pintu lagi, itu di bawah tangga ada dia. Akhirnya gue nggak jadi itu. Kamar gue kan di atas. Niatnya gue pengen tidur di atas, ya udah gue nggak jadi. Langsung kabur ke kamar nyokap gue. Gue tidur sama nyokap. Nah udah dari kejadian situ masih sama berulang. Ada si sosok cewek ini tiap malam gitu. Lalu lalang nggak jelas. Itu intensitasnya lebih sering banget ya nongol tuh. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue risih. Terus gue cerita juga nih sama kakak gue. Kan gue bilang di awal tuh gue disclaimer keluarga gue tuh nggak pernah ada yang percaya sama gini-ginian. Akhirnya gue berani cerita sama kakak gue. Kakak gue respon baik. Ya udah coba lu berobat aja. Takutnya ntar makin parah ini. Gue cerita juga sama penyakit gue kan. Gue juga kayak udah capek banget nih tiap malam gue begini terus nih, digangguin terus. Akhirnya gue turutin apa kata kakak gue berobat. Itu pas banget pas hari H tuh, pas gue pengen berobat, itu tiba-tiba teman gue nelpon. Temen gue minta tolong, nelpon siang-siang tolong cariin orang pinter dong, bokap gue dikerjain nih sama apa namanya, sama orang teman usahanya katanya. Oh ya udah nih ada nih, pas banget kebetulan gue juga mau sekalian, ada nih di daerah Priuk. Akhirnya pas besokannya baru bisa berangkat. Gue sama anak-anak, nggak tahu kenapa nih anak-anak pengen ikut. Gue sama keluarganya temen gue nih, itu berangkat ke sana, ke Priuk. Itu gue pas masuk ke tempat pengobatannya, pertama tuh yang disambut, yang diobatin teman gue dulu, karena kan dia punya kepentingan. Ya udah dia diobatin, begini begitu. Terus tiba-tiba teman gue juga dibaca-bacain, lu begini. Nah terakhir gue nih, pas gue mau masuk, pas gue mau ngomong, si Umi udah ngomong, nggak usah lu ceritain. Apa yang lu pengen ceritain gue udah tahu. Kata dia gitu? Iya. Itu di belakang siapa? Nah, ini jawabannya nyambung sama KKN. Tiba-tiba ngomong itu di belakang siapa? Emang ada siapa, Mi? Gue manggil Umi. Emang ada siapa, Mi? Itu ada nenek-nenek katanya. Cakep ya, gue bilang. Oh nenek-nenek cakep. Itu lu ketemu pas kondisi awalnya. Kalau sekarang udah nenek-nenek, sininya berdarah. Setengah putus. Gue bilang, berarti yang KKN dong, ikut sama gue. Tapi nenek-nenek ya? Iya, cuman kenapa nenek-nenek? Tapi ketemu sama gue wujudnya cantik. Mungkin gue mikir, oh ini karena kejadiannya udah lama, sekarang udah nenek-nenek kan. Itu sebenarnya berdarah semua. Cuma yang dilihat Umi cuma sekilas, katanya darah sampai bawah, dari pinggang. Darah semua. Itu gue ceritain dah tuh. Begini Mi, aku pernah kejadian di tempat aku KKN. Gue ceritain semua. Terus gue ceritain juga masalah toko. Akhirnya Umi cuman ngomong, gue cerita juga masalah penyakit gue. Gue kenapa nih Mi, kalau gue tidur tuh begini terus. Dia cuman ngomong, badan lu tuh wangi ketika lu tidur. Ketika lu tidur dimanapun, itu badan lu tuh wangi. Wangi dalam artian buat mereka ya? Iya, gue nggak tahu itu maksudnya apa. Katanya badan lu tuh wangi ketika lu tidur. Nah makanya gue ngerasain itu ketika gue jalan-jalan dimanapun, gue nge-trip sama anak-anak. Itu gue selalu dapat bang, dapat tuh. Sesekali masuk aja ke gue, penghuni situ. Nanti gue ceritain yang pas gue nge-trip sama anak-anak. Akhirnya kelar gue berobat, gue udah dikasih ya sejenis air gitulah, udah diobatin, udah selesai. Gue juga nggak terlalu ngambil percaya lah sama omongan si Umi ini. Cuman ya gue ngiyain, cuman nggak ngeyakinin. Ya, akhirnya gue balik ke kosan. Nah itu cuman dalam nyampe sampai rumah, gue kayak kenapa enggak aja sih gue iyain gitu? Kenapa enggak gue iyain aja? Pengen disuruh, nggak ada salahnya juga kan buat kebaikan. Ya udah gue iyain, yang disuruh dia. Udah setelah kejadian itu, kan dia ngomong nih sama gue, katanya,
ada sosok cewek nih yang sering di tempat lu. Katanya, itu sering mondar-mandir katanya, sering ngintipin lu kan. Iya Mi, itu kenapa kan? Karena kondisi toko lu tuh kotor banget, lembab. Karena emang gue akuin bang, setiap gue buka toko tuh gue nggak pernah ngepel di depan. Kotor banget, jadi anak-anak taplakan kaki tuh di mana-mana. Kalau hujan juga nggak pernah gue pelin, itu kotor banget. Nah kata itulah di situ dia masuk. Nah kata dia, kenapa sering nongol Mi? Itu dia suka sama lu. Si Kunti ini suka sama lu. Cuman dia kalah sama yang ada di belakang lu. Itu dia. Nah terus gue tanya lagi, terus yang laki-laki hitam ini siapa gede? Itu si Kunti ini katanya suka sama gue. Cuman si laki-laki hitam ini suka sama si Kunti ini. Nah udah makin kemana-mana nih, nggak beres. Gue bilang kan, percaya nggak percaya ya udahlah. Akhirnya si Umi juga ngomong ke gue, katanya karena ini udah terlalu parah nih, lu maaf aja ya katanya. Kalau lu onani, katanya jangan buang sembarangan. Itu lu air mani lu, takutnya nanti dipergunakan sama dia. Oh dibilang gitu? Iya dia bilang gitu. Akhirnya udah bisa kelar berobat. Gua ikutin nama apa kata dia si Umi ini. Udah gua mandi lah, gua inilah apa yang disuruh. Selesai 1 bulan itu emang nggak ada sedikit lah gangguan walaupun ada. Nah, alhamdulillah udah mulai lancar. Nah, gangguannya juga udah semakin dikit kan. Cuman terakhir itu gua setelah berobat ketemu sama si sosok cewek ini yang pernah udah lama nggak gua lihat kan. Itu pas gua posisinya gua udah pindah ke bawah bang. Udah ngekos di bawah? Udah turun ke bawah. Udah turun ke bawah toko. Karena toko ya di bawah tuh udah kosong. Oke. Udah ada cabut, udah pindah. Akhirnya gue turun ke bawah, di tengah-tengah. Nah kamar gue juga di atasnya, di atas ruko. Nah itu posisinya jam 1:30 malam. 1:30 malam gue kelar nyikat. Terus gue nah dulu kan kalau di ruko itu gue untuk nyuci sikatan, nyuci panci, nyuci lap itu jauh. Harus ke kamar mandi masjid. Nah di samping kos-kosan ini, rumah kos-kosan, itu ada keran. Itu harus ngelewatin jalan yang langsung berhadapan sama balkon yang di atas. Jadi ini air kerannya, di atasnya itu langsung balkon kan. Iya. Nah gue jalan, samping, nyuci lap, gue sendirian, anak-anak masih di toko. Nyuci lap, setelah nyuci panci lagi, udah selesai semua. Lagi dan lagi gue nggak tahu kenapa, atau gue pengen ngeliat ke atas nih. Cuman gue nggak mau nurutin. Kok kayak ada yang ngeliatin di atas kan gue bilang. Gue nyuci. Iseng lah gue nengok ke atas, itu dari balkon, dari sela-selaan balkon, itu ada kain putih panjang, itu menjulur ke bawah dan perlahan naik, kayak ditarik. Nah di situ gue nggak bisa berpikir positif dong, logika siapa gitu? Ini siapa yang narik kain malam-malam jam segini, entah handuk siapa yang jatuh tapi warna putih? Gue bilang ada fix ini dia. Aduh gue nyuci lanjutin, gue cabut ke toko. Udah di situ langsung di toko gue langsung teriak sekencang-kencang, anjing siapa ya lu, gue bilang kan. Udah dari situlah itu terakhir gue ketemu si Kunti. Ini beda ya berarti emang kakaknya Kunti yang ini? Beda. Oke. Nah kalau untuk gangguan yang ini sampai sekarang yang masih berlanjut. Terus terakhir itu gue juga belum lama nih, itu posisi ada di bawah juga. Itu gue lagi ngobrol di depan toko gue yang lama yang di atas. Oke. Itu gue ngobrol sama cewek gue dia situ yang lagi-lagi di bangku itu. Yang ngobrol situ sampai malam lah, habis subuh. Ini sebelum subuh kejadiannya. Jadi gue ngobrol. Rasanya gue udah gak enak nih. Ini kayak si manusia hitam ini tinggi ini ada lagi depan kamar mandi. Kok nongol lagi? Gue bilang nongol lagi. Gue ngomong sama cewek gue, lu ngapain nggak di situ terus? Dia jangan digubris. Gue lanjutin ngobrol. Nah, pintu kamar mandi gue kan tuh bentukannya seng bang, seng gitu. Jadi nggak harus pakai ganjalan baru ketutup rapat, seng. Nggak lama gue ngobrol, itu tiba-tiba ada yang nonjok pintunya, dar. Itu logikanya kalau emang ditabrak tikus atau kena angin, otomatis kan goyangnya barengan nih atas bawah. Iya. Ini enggak. Lu kalau nonjok seng kan pasti kan atasnya doang yang goyang. Misalnya nonjok tengah nih, dar, pasti atasnya doang goyang. Ini cuma yang ngoplak, cuma atasnya doang begini. Itu bener-bener gue berdua refleks langsung nengok.
Lu berdua sama cewek lu? Iya, gue bilang. Gue ngomong sama cewek gue, deh biarin. Ini gue bilang, kok semakin kasar nih gangguannya nih. Iya. Makin kencang, ini begini-gini dong. Ngoblok-ngoblok terus. Ya gue ngobrol-ngobrol, udah. Gue cabut terus ke kamar, gue cabut ke kamar gue. Nah itu. Terus sama yang sama nih gue di bawah. Gue kelar nyikat. Lagi kelar nyikat. Itu gue... Sebenarnya sikatan gue belum kelar. Itu gue tiba-tiba gerah badan gue. Tiba-tiba badan gue gerah. Gue keluar ke... Jadi itu kan toko gue langsung berdepan sama lapangan. Nah, gue ke lapangan lah nyari angin. Jadi di depan lapangan itu langsung ada gang gitu. Nah di ujung gang gue ke lapangan nyari angin, muter-muter sambil sebat. Terus gue nengok ke kiri, pas mau balik lagi kan otomatis gue ke arah toko tuh. Iya. Pandangan gue pasti ke gang itu. Iya, kayak yang lewatin itu pandangan lu ya. Pandangan gue pasti ke situ, gue hadap kiri. Itu tiba-tiba di ujung gang kan portal. Itu ada yang lompat-lompat ke arah. Ini ada mobil di ujung, ini mobil. Ini portal, itu ada yang lompat ke arah mobil. Nah, gue mikirnya, bapak-bapak nggak mungkin dong. Malam-malam lompat-lompat gitu, gabut amat. Gabut gila deh, malam-malam. Akhirnya gue keep. Gue balik lagi ke toko, kelar nongkrong anak-anak balik. Nah posisinya kan gue, pas bulan itu teman gue lagi numpang tidur di tempat gue. Dia tidur, gue naik ke atas sama teman gue. Nah iseng lah tuh, teman gue ngungkit, nanya, Til bagaimana keadaan lu? Udah begini nggak? Udah baikan belum setelah berobat? Ya udah lumayan Jo, gue bilang. Udah sedikit intensitasnya makin berkurang lah. Terus gue juga keganggunya juga semakin berkurang. Ya percaya nggak percaya sih, gue bilang kan. Iya. Akhirnya gue ngobrol, nggak tahu kenapa gue sentil nih. Gue udah pengen ngomong, gue udah pengen nggak ngomong nih. Gue habis ngeliat itu sosok itu yang tadi. Gue ngobrol, gue cerita ke dia, Jo tadi gue pas lagi sebat di lapangan, di ujung kayak ada sugus lompat. Gue manggilnya sugus, pocong. Lompat-lompat ke arah mobil. Suasana langsung beda tuh. Teman gue ngerasa, dia teriak, respon. Itu tiba-tiba ada dengan muka hancurnya, tiba-tiba begini lagi. Jadi tuh kamar gue, pintunya itu pintu kayu. Itu lagi dan lagi emang nggak bisa ditutup full, harus diganjel dari dalam. Oh iya. Jadi kalau nggak di slot itu nggak rapet. Iya benar. Udah rusak kan? Iya udah rusak. Si engsel ya. Nah, karena udah gue ganjel dari dalam, tapi nggak rapet banget. Itu tiba-tiba begini. Dan yang respon bukan gue doang, teman gue ngerespon. Teriak deh sekencang-kencangnya, terus ngomong ke gue, ada ya? Iya ada. Gue bilang, deh diem, nggak usah digubris. Lu temen lu ngeliat belum? Iya, bilang udah nggak usah digubris. Ada, itu suasana langsung beda. Dan pas udah kelar itu, gue nggak tahu ya bang, gue kayak dengar suara cekikikan. Gue nggak tahu ini ketawanya dia atau siapa. Yang gue tangkep, kayaknya emang ketawa dia. Tapi apa masa iya ketawa pocong sih begini? Iya. Cekikikan kayak nggak jelas gitu, pokoknya cekikikan sambil ketawa. Akhirnya dia cabut. Nah, itu kejadian yang gue alamin di toko. Nah, terus untuk kejadian setelah itu kan gue ngetrip nih sama anak-anak. Ini kejadiannya di luar toko ya. Itu gue ngetrip sama anak-anak ke daerah Jogja. Itu gue pakai motor, jadi gue melipir dulu ke Pekalongan. Melipir ke Pekalongan itu gue berangkat malam sampai siang jam 11. Nah, sebelum berangkat nih teman gue ngomong, karena di tempat singgah gue di Pekalongan ini teman rumah dia yang di kampung, cuman udah lama nggak ditempatin. Nah, teman gue ikut berobat nih, pas gue berobat ke Umi tuh di Priuk, dia ngomong, jadi tahu dong kondisi gue. Nah, dia ngomong ke gue, di pas lo nyampe, kalau emang ada gangguan diemin aja ya, bisa digubris. Iya lu tau gue mau kalau diganggu pasti gue lawan, nggak mungkin, pasti gue diem doang. Udah pasti gue keep biar anak-anak nggak parno. Akhirnya dia ngomong gitu karena dia disclaimer di awal ke gue, karena rumah gue emang rawan soalnya pernah dijadiin tempat berobat buat orang-orang kayak gitulah, orang-orang sakit. Oke. Berobat di situ. Dan katanya nyokapnya juga pernah di situ kena gangguan. Akhirnya berobat, akhirnya sempat chaos juga. Nah, gue nggak tahu. Ya udah, berangkat aman. Sampai Pekalongan tuh gue setengah 12 siang. Nah, gue buka pintu. Jod, biar gue dulu masuk. Yang lain di depan dulu. Gue naruh keril, buka sepatu, buka jaket, gue masuk nih. Assalamualaikum. Di ruang tamu tuh, it's okay, nggak ada apa-apa.
masuk ke ruang TV sama dapur, kok suasananya beda nih pas yang siang. Ngerasa gue, ini karena gue sensitif ya, jadi ngerasa hawanya yang beda, kerasa banget. Udah masuk. Jod, gue ngomong ke dia, Jod, emang sedikit panas sih, parah nih gue bilang. Oh, ada sensasi panas yang lu rasain pada waktu itu ya? Panas nih, gue bilang, panas banget. Ya udah Jod, anak-anak masuk istirahat, makan siang. Nah, mandinya kan belum nih. Gue bilang udah mandi sore aja pas mau makan malam. Ntar mandi, teman gue mandi kedua. Itu 5:30 menjelang maghrib. Oke. Gue mandi, tok, masuk. Itu di kamar mandi tuh ada kaca kecil. Iya. Nah, logika awalnya orang kita lah, kalau mandi pasti kan ngaca nih, kelar mandi, bener-benerin rambut. Itu otomatis tuh, gue mandi, kelar, gue handukan, ya otomatis gue ngaca, benerin rambut. Itu pas gue ngaca bang, ini kan kotak kecil nih kaca, nggak terlalu kecil, sedang lah ngaca. Tiba-tiba di belakang gue ada yang ngaca, cewek. Nggak beres, langsung gue cabut. Itu nggak gue keep lagi tuh. Pas makan malam baru gue ngomong ke yang punya rumah, Jod, ini si cewek ini kata lu udah lu usir. Dia ngomong kan katanya sempat nyokapnya berobat, udah pernah diusir. Datang lagi Jod, mukanya hancur bang, parah, rambutnya panjang. Itu bener-bener, ya lu respon, lu lagi ngaca enak-enak, tiba-tiba ada yang ngaca di belakang lu bareng. Iya. Posisi di belakang gue nih, kan otomatis kelihatan banget full mukanya. Ngaca bareng, tek. Ya gue cabut, gue keep tuh hari itu juga, sore itu, pas makan malam gue ngomong, ini kaca diperluin nggak sih di kamar mandi, gue bilang. Kalau emang perlu gue cabut ya, gue bilang. Berarti nggak usah katanya. Akhirnya pas setiap gue mandi, itu kaca gue tutupin handuk bang. Oh iya. Biar gue nggak mau kejadian. Ya gue parno asli seadanya itu tiba-tiba ngaca bareng gue. Akhirnya udah kejadian itu selesai, gue cabut ke Jogja tuh. Gue cabut ke Jogja berapa hari. Pas gue mau balik ke Bekasi, itu gue melimpir lagi ke Pekalongan buat istirahat karena gue nyampe Pekalongan tuh malam. Itu nggak mungkin gue gas juga ke Bekasi karena takutnya anak-anak kecapean kan. Itu kondisi juga badan hujan semua, lepek karena kehujanan. Nyampe 11:30 malam. Istirahat karena mungkin udah kecapean, gue nggak tahu kenapa. Gue buka baju, gue nggak bersih, gue masuk kamar temen gue nih. Nah dia udah ngomong. Jadi di kamar temen gue ini ada satu kayak patung gitu bang, patung Jawa lah. Itu dulu sempet dibuang, katanya balik lagi. Patung kayak gimana ya bentuknya? Bentuknya kayak patung Jawa gitu, kayak apa sih, wayang. Oh. Cuman ini berbentuk patung. Oke. 2 biji. Kebayang. Nah 2 biji, nah, itu katanya sempet dibuang, katanya balik lagi. Nah pas di awal ini di Pekalongan ini nyampe yang sebelum gua ke Jogja, itu gua nggak pernah, kan gua 3 hari tuh di situ. Itu gua nggak pernah tidur di dalam situ. Nggak tahu kenapa, karena gua bilang udah tidurnya di luar, di ruang tamu, ambil kasur, tidur bareng-bareng. Nah pas gua balik dari Jogja, pas kehujanan itu, gua tidur situ, nyoba. Gua tidur situ, gua belum bersih-bersih, gua cuma buka baju doang gua yang basah, gua bersih-bersih. Itu pas gua merem, gua kambuh lagi. Ada yang niban, tapi sosoknya beda. Ini kakek-kakek. Baru lagi. Kakek-kakek masuk, nggak lama udah masuk. Dia nggak ngajak gue main, nggak ngajak apa. Tiba-tiba ngegampar gue. Wah, ini gue digampar. Sebelah sini berarti. Digampar, kenceng. Refleks gue bangun. Terus gue marah sama anak-anak. Siapa yang gampar gue? Gue lagi tidur, gue bilang. Iya. Apaan sih lu? Gue bilang. Anak-anak ngomong gitu, apaan sih lu? Orang nggak ada yang gampar, lu pada di luar. Ini ada yang gampar gue. Gue ngomong ke, akhirnya gue pindah ke ruang tamu, gue ngomong ke temen gue, ini siapa aja yang gampar? Gue bilang, Aki. Oh penghuninya Til. Ya, emang yang ngisi si patung itu. Emang penghuni lama. Nah cuman katanya, gue nanya tuh ke dia, si Aki ini sebelum ngegampar gue nanya, ini sosok cewek siapa? Kata, ini pendatang. Saya orang lama di sini. Kata dia. Oh, tadi gitu. Cuman wilayah saya sekamar ini aja. Oh. Untuk dapur dan ruang tamu, dapur dan ruang TV, ruang tamu kan nggak ada. Dapur dan ruang TV itu wilayah dia. Saya nggak bisa ngusir. Tapi iseng. Itu sebelumnya juga teman gue, sebelum gue digangguin sama aki-aki ini, teman gue sholat malam, Isya, itu ada yang ngikutin. Yang ikut sholat. Itu kejadian terakhir gue.
Jadi sampai sekarang lu masih ngekos itu ya? Iya masih bang, cuman udah pindah di depan yang nggak di atas lagi. Oke. Sekarang yang di atas cewek gue. Lu di bawah. Iya, cuman untuk kata cewek gue gimana? Gue sempet nanya tuh ke cewek gue, gimana? Apa namanya? Dia kan pendatang. Dia bilang gimana? Ada gangguan-gangguan nggak? Karena kan sebelum gue ngalamin nih. Ya itu gimana tuh? Dia ngomong katanya ada aja tiap malam. Itu pasti katanya ada yang ngetok tiap malam. Pas dibuka itu nggak ada apa-apa. Oke. Nah, cuman ketika itu kan ini kan kamar gua. Ini kan kamar dia. Sini toko gue yang lama. Jadi pas-pasan depan-depan sama toko gue yang lama. Itu katanya ketika toko lu pintunya ditutup, itu nggak ada ketokan. Tapi ketika pintunya dibuka, itu selalu ada ketokan. Oh. Nah, gua nggak tahu tuh siapa tuh ulah Pintunya siapa. dibuka itu tapi yang udah bukan penghuni, udah orang lain. Udah nggak ada. tempat ini? Enggak, kosong. Oh emang kosong sampai Emang sekarang? kosong sampai sekarang. Oh kamarnya kosong. Sampai sekarang kosong. Makanya sampai sekarang gue tutup terus. Tadi. Ya udah, berarti tutup terus aja. Nah, Oke. cuman iseng-iseng aja gue bilang ke dia. Iseng aja ketika lo ada waktu luang, itu lo pel dalamnya, bersihin. Dan itu sampai sekarang katanya masih ada gangguan-gangguan kayak gitu. Terus baru-baru ini kata dia juga ada yang kayak bersihin apa namanya? Di depan tuh kayak ada yang bersihin lantai pakai serekan yang buat air tuh. Kan bunyinya kenceng tuh. Iya. Srek. Itu malam-malam katanya. Terakhir itu katanya. Yang bersih-bersihin gitu. Pas Kalau- dibuka, enggak ada siapa-siapa dan kondisi masih kotor. Itu katanya rambut kuntilanak. Ya, Kalau kata orang. Rambut Kondisi kuntilanak ngambil. Kondisi masih kotor pas dibuka. Nah jadi dari cerita lu tadi nih berarti korelasinya sama yang KKN tadi berarti yang si sosok apa yang perut kebelah itu Iya. sampai sekarang ngikut sama lu. Nah, gua nggak tahu. Kata si Umi ini, gua berobat, katanya dia fungsinya buat ngejagain lu. Oh, oke. Makanya ketika si kuntilanak ini yang di toko gua suka sama lu, nggak berhasil nggak masuk karena dijagain sama belakang ini kehalang. Yang bentuknya perutnya Iya, kebelah. sama nenek-nenek ini. Oh. Nah, gua nggak tahu deh. Jadi Sampai sekarang. ketika lu lihat di sana itu cantik. Ketika Itu lu ketemu pulang, sama gua cantik banget bang. ketika lu pulang ke kosan itu udah nenek-nenek bro. Parah. Tapi beda-beda men. Yang dilihat temen lu itu yang masih di KKN itu hancur kan mukanya. Hancur, parah. Beda-beda ya. Makanya gue bingung. Hancur parah. Tapi si yang Temen lu ngeliat nggak perutnya kebelah? enggak Oh, sosok itu. bisa jadi Itu sosok yang sama beda kali. sama yang gue yang minggu kedua hari pertama yang duduk begini. Oh. Sosoknya sama yang jalan. Itu sosoknya sama. Tapi perutnya Enggak. apa beda-beda emang ya? Apa Nah, emang ada nggak dua tahu sosok deh. cewek ya? Gue juga nggak tahu. Oke, jadi sampai sekarang walaupun masih tinggal di kosan itu, lu penghuni-penghuni situ masih ada nggak yang ngalamin kejadian-kejadian seperti lu ini? Lu pernah Nggak ada. dapat cerita nggak ya? Nggak ada. Jadi di kosan gue ini bang, gue lupa cerita juga di depan sebelum cewek gue datang tuh, pas gue masih zaman di atas juga, itu ada bapak-bapak juga tinggal di depan kamar gue. Oke. Di depan toko gue itu samping-sampingan sama cewek gue sekarang. Sampai sekarang pun masih dia di situ. Nah, pas gue pindah itu dia sekitar 3 bulan 4 bulan dia di atas sendiri. Dan gue akuin pas gue tanya dia nggak pernah ada gangguan. Dan emang gue akuin dia orang nggak berani. Jadi Sendirian di atas. Itu posisinya lampu mati nggak diganti-ganti berapa bulan sama dia. Kalau depan kamar dia itu mati. Jadi kan view-nya langsung gelap semua ke atas. Iya, kalau buka kamar. Gelap sama dia nggak pernah Nggak diganti. Gue akuin emang berani banget itu bapak. Gokil sih. Mungkin emang nggak percaya juga kali sama gitu Iya, benar. Pun gue pernah ngegapin dia bang. Gue pas masih zaman di atas juga, itu gue baru mau masuk toko, gue baru nyampe lorong. Itu kan posisi lampu mati. Nah ada pas di atas kamar mandi itu kan atasnya toren. Iya. Itu kayak ada asbes goyang-goyang. Kalau orang sewajarnya pasti takut dong. Posisi malam-malam gelap, itu goyang-goyang, sama dia disamperin. Ditengok. Anjir. Gue bilang, gila nih orang. Makanya gue bilang dia berani, ya. Gue ngeliat mata gue sendiri, sama dia samperin. Gue tanya, kenapa sih pak? Ini ada bunyi-bunyi, katanya. Udah itu goyang-goyang sendiri. Itu goyang-goyang sendiri, sama dia samperin. Ini ada bunyi-bunyi, katanya. Wow, pantesan dia betah di atas sendirian. Gue bilang, berani banget ini bapak-bapak. Terus gue denger-denger ini lu kejadian ini pernah lu buat juga ya di tweet itu. Iya. Jadi waktu pas gue sebelum buka toko ini bang, kejadiannya.
Pas gua selama lockdown ini. Heeh. Kan tuh gabut tuh. Lu bikin tweet tuh. Iya, itu pas di Kan sempat viral juga tuh. Di Twitter itu emang lagi setiap malam Jumat tuh emang lagi rame setiap malam Jumat tweet horor gitu. Nah, gue iseng lah bikin. Gue juga konsultasi ke temen gue, ini boleh nggak diginiin, diceritain? Ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Sampai kalau ada hal baiknya yang harus disampaikan kan. Akhirnya gue beraniin diri pas malam Jumat. Gue cuma pakai satu hashtag tweet horor malam Jumat. Itu rame banget bang. Terus gue bikin tweet itu tentang penyakit gue sih. Oh ya, tentang penyakit lu ya tapi. Itu gue ceritain, gue bikin tweet dan sampai gue di DM sama Dimension sama Tweet Indonesia. Oke. Dia minta izin ke gue boleh nggak untuk tweetnya di repost di Instagram. Gue bilang silakan, tapi mohon maaf untuk tweetnya masih berantakan. Jadi, masih ada cerita sampai sekarang ya? Masih ada. Ntar gue kirimin aja dokumentasi. Sip, mantap. Oke lah. Cukup sampai di situ dulu. Part KKN dan pulang ke kosan kita kali ini. Gila, ini udah malam nih. Sekarang udah jam 12:30 ya. Gak kerasa? Gak kerasa ya. Oke Bang Pandi, terakhir nih ada pesan-pesan gak nih buat sahabat lonceng di rumah? Ada sih sedikit bang. Oke, gimana tuh? Palingan untuk buat penonton di rumah, gue cuman minta bantu tolong doanya untuk si korban yang di KKN ini. Oh, yang di KKN yang kebelah itu ya? Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan semoga ditempatkan di sisi yang terbaik di atas sana. Amin. Dan mengutarakan juga nih apa yang disampaikan ke gue pas masuk ke gue. Dia kan ngomong ke gue, tolong semoga katanya untuk sekarang ini udah berkurang korban asusila, korban kekerasan seksual dan bullying. Makanya gue minta tolong untuk penonton di rumah, jangan pernah stop menyuarakan stop bullying, stop kekerasan pada wanita, dan stop kekerasan seksual. Oke. Itu aja sih. Nah, itu tadi sekian cerita dari Bang Pandi ya. Gila, udah panjang banget sih. Udah 1:30 nih. Malam mungkin kita sudahi dulu ya malam ini. Oke, thank you banget nih Bang Pandi udah cerita-cerita ke Lonceng Misteri. Udah dua part kita cerita panjang, 2 bagian. Dari KKN sampai balik ke kosan. Ya, oke, mungkin itu aja sih. Thank you ya. Jangan kapok nih main-main sini. Siap. Mendekat ya kan, nongkrongnya sini, datang. Dan semoga juga apa yang gue sampein ada hal positifnya ini. Amin. Memang ada hal negatifnya. Ya emang gitu. Setiap cerita emang ya gue sih berharap ya sahabat-sahabat lonceng ya, penonton gue berharap setiap ada cerita yang di Lonceng Misteri ini selalu bisa ngambil sisi baiknya dan buang buruknya. Gue sih berharap kayak gitu. Dan balik lagi ya, setiap cerita horor kita nggak bakal maksa buat percaya apa nggak percaya. Betul, setuju gue. Itu buat kepercayaan itu ya masing-masing ya. Jadi emang ya namanya channel horor dibuat ya buat sharing aja gitu. Nggak ada maksud dan tujuan bikin kalian yang nggak percaya buat menjadi percaya gitu baik. Oke, buat sahabat lonceng nih yang ingin datang langsung ke studio Lonceng Misteri untuk bercerita seperti Bang Pandi ini, caranya gampang banget. Sahabat lonceng bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung PM aja cerita kalian di situ ya. Oke, buat sahabat lonceng nih yang pengen nyuci sepatu, nyuci tas, nyuci apalagi koper ya tadi. Koper, tas, keril, dompet, topi. Sebanyak banget tuh. Bisa banget langsung mampir ke tokonya Bang Pandi ini. Linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Itu namanya apa tadi? @IG Quinsus Cleaning, PUP. Quinsus Cleaning, PUP. Dan pastinya free ongkir ya buat Bekasi Utara. Free ongkir. Kalau untuk daerah Bekasi Utara kita free ongkir. Tuh, mantap banget. Udah nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi. Kalau sepatunya kotor, lihat di rak sepatu langsung mampir pokoknya. Oke ya. Cukup sekian video kali ini lah. Gua Gilang Ahaditya izin pamit. Bye, Bang Pandi juga izin pamit. Dadah.